Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan mata pelajaran matematika wajib di kelas 11. Untuk kelas 11 G, H, dan I nanti akan belajar bersama saya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Rifandia, biasa dipanggil Bu Rifa. Untuk kelas G dan H sudah pernah saya ajar kelas 10 semester 2 kemarin. Untuk kelas I mungkin baru kali ini. Jadi salam kenal. Untuk perkenalan lebih lanjut nanti bisa lanjut di belakang. Kemudian sebelum kita ke materi inti, saya jelaskan dulu materi apa yang ada di semester 1 kelas 11 ini. Yang pertama ada induksi matematika. Yang akan kita pelajari setelah ini. Kemudian yang kedua ada program linear. Kemudian yang ketiga ada matriks. Dan yang keempat ada transformasi, di mana transformasi dengan matriks itu sebenarnya masih satu bahasan. Jadi nanti materinya nyambung. Oke, kita lanjut. Kompetensi dasar dari bab pertama induksi matematika ini apa? Kompetensi 3.1-nya yaitu menjelaskan metode berubah barisan, ketidaksamaan, keterbagian dengan induksi matematika. Kemudian kompetensi 4.1-nya menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan, keterbagian. Itu kemudian pengalaman belajar yang kita akan tuju atau kita bisa target pada KBM kali ini. Yang pertama adalah kreatif. Jadi ketika kalian memecahkan masalah itu diharapkan untuk bisa berpikir kreatif. Kemudian tangguh, ketika menemukan kesulitan dalam pengerjaan kalian tidak lekas menyerah. Kemudian yang terakhir adalah berpikir kritis. Selanjutnya apa yang akan kita pelajari pada materi induksi matematika? Pada dasarnya ada dua, prinsip dasar dan penggunaannya atau penerapannya. Penggunaannya di sini ada tiga. Yang pertama pembuktian pada barisan, kemudian pembuktian ketidaksamaan, dan pembuktian keterbagian. Kita ke prinsip dasar dulu. Di sini ada beberapa persepsi. Silakan diamati, ada beberapa papan, susunan papan di sini. Saya beri label misalkan S1, S2, S3 sampai SN karena kita nggak tahu ini papannya sampai berapa ya. Kemudian ketika S1 kita jatuhkan ke arah S2, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, S1 akan jatuh ke S2, S2-nya jatuh ke S3, S3 ke S4 dan seterusnya sampai SN. Gitu. Kemudian ini ada lagi. Ini gambar apa? Iya, ini kartu domino atau kartu remi yang disusun juga membentuk pola tertentu. Kemudian sama, kita jatuhkan salah satu kartunya dari salah satu ujung itu ke arah kartu yang lain. Kira-kira apa yang terjadi? Iya, sama. Jadi kartu yang kita jatuhkan itu akan jatuh ke arah kartu lain dan seterusnya sampai susunan kartu yang terakhir itu. Apa hubungannya dengan induksi matematika? Itu yang akan kita buktikan nanti. Jadi induksi matematika itu tidak hanya berlaku untuk satu atau dua bilangan, tapi itu berlaku untuk semua. Ketika satu bilangan kita beri perlakuan tertentu, maka itu juga harus berlaku pada bilangan-bilangan yang lainnya. Jadi tidak pilih kasih begitu. Prinsipnya apa? Yang pertama ini bisa sambil disimak. Untuk setiap bilangan asli n, kita mempunyai pernyataan Pn yang memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama, ketika n-nya sama dengan 1, maka p-nya menjadi P1 adalah benar. Itu dibuktikan sesuai dengan konteks soalnya nanti. Kemudian yang kedua, jika n-nya sama dengan k, maka PK itu dianggap benar untuk setiap bilangan asli K, maka PK plus 1 harus dibuktikan juga benar. Itu yang nantinya akan kita buktikan. Kalau pernyataan 1 dan 2 itu menunjukkan PN benar, maka kesimpulannya dari pernyataan 1 dan 2 tadi menunjukkan PN benar untuk setiap bilangan asli n, maka PN itu bernilai benar. Sekarang lanjut penerapannya. Yang pertama pada pembuktian barisan dulu. Ada 3 contoh soal yang akan saya berikan pada pagi hari ini, Yang pertama contoh 1 dulu. Gunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa di sini ada deret ya, ada barisan 1 tambah 3 tambah 5 tambah dan seterusnya tambah 2n min 1 tambah 2n kurangi 1 sama dengan n kuadrat. Ini adalah deret bilangan ganjil. Oke. Untuk setiap bilangan asli n. Sekarang langkah pertamanya kita misalkan dulu deret tersebut sebagai Pn.
Nah, PN itu bentuk umumnya, berarti masih ada N-nya, karena ini masih dalam bentuk umum. Jadi PN sama dengan, bukan sama dengan, ini ekuivalen dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya, ditambah 2N dikurangi 1 sama dengan N pangkat 2. Maka kita diharuskan menunjukkan bahwa PN benar untuk setiap bilangan asli. Langkahnya sama dengan tadi. Jadi langkah pertama kita N sama dengan kan 1 dulu. Jadi PN itu ekuivalen dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya, itu sama dengan N pangkat 2. N yang kita ubah jadi 1. Karena N nya cuma 1, berarti ya ini hanya sampai angka 1 yang ini. Nah, sampai itu saja. Hanya sampai angka 1 ini. Karena N-nya cuma 1. Ini. Nah, kalau N-nya 1 berarti yang ruas kanan yang N pangkat 2 itu N-nya juga kita ganti 1. Jadi 1 sama dengan N pangkat 2. N-nya kita ganti 1 jadinya 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 berapa? Hasilnya 1. Jadi P1 itu ekuivalen dengan 1, maka sama dengan 1 juga. Ini penataan yang pertama benar. Jadi N-nya kita substitusikan ke PN. N-nya kita substitusikan ke sini. Karena N-nya sama dengan 1, berarti kita ganti 1. Itu. Kemudian langkah yang kedua, perhatikan langkah kedua. Untuk N sama dengan K, maka N-nya kita ganti dengan K. Berarti K-nya itu kita masukkan ke PN tadi, ke sini. Tuh. N-nya kita ganti K, maka PK itu ekuivalen dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K kurangi 1 sama dengan K kuadrat. Ingat tadi N-nya sama dengan K. Tuh, nah sudah. Kemudian, nah PK dianggap benar. Jadi PK-nya selalu kita anggap benar. Kemudian akan dibuktikan bahwa PK plus 1 ekuivalen dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 dan seterusnya itu sama dengan K plus 1 kuadrat. Ini. Nah, mungkin ada yang bertanya ya. Ini munculnya dari mana? Nah, sekarang kalau PK itu berarti nanti kita membuat barisan dan deret atau deret ini sesuai dengan jumlahnya. Kalau PK berarti nanti jumlah deretnya adalah jumlah sukunya ada sejumlah K. Jadi karena ini N-nya sama dengan K, berarti kita ubah aja N-nya sama dengan K, karena kita juga belum tahu K-nya berapa. Itu. Nah, sekarang kalau K plus 1 K itu kan berarti semisal ya 4 itu kan sama dengan 3 ditambah 1. Nah, kalau 3-nya berarti semisal suku yang pertama itu 3, kalau suku berikutnya itu ada 4, berarti kan tinggal tiga suku yang sebelumnya ditambah 1 suku lagi berikutnya, itu sama. Berarti kalau K plus 1 itu berarti ada sejumlah K suku ditambah 1 lagi, seperti itu. Nah, jadi tinggal N-nya kita ganti K plus 1 lagi. Jadi ini 2N kurangi 1, kembali ke rumus PN. N-nya kita ganti 2K plus 1 kurang 1. Kenapa ada 2K min 1 lagi? Karena sebelum K plus 1 itu adalah K. Gitu. Jadi K, setelah itu K plus 1, setelah itu K plus 2, dan seterusnya. Nah, ini kita pakainya adalah K dan K plus 1. Jadi yang PK-nya kita ikutkan di sini. Kemudian perhatikan perubahan ruas kiri. Berarti ini kita buktikan dari ruas kiri dulu. Kita ubah ruas kiri nanti sedemikian sehingga hasilnya sama dengan ruas kanannya. Tujuan kita seperti itu. Nah, sekarang ruas kirinya berarti dari yang ini, pernyataan yang sebelumnya sudah kita buat tadi ini. Nah, 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K min 1. Ini kita kurung kurawal sendiri, artinya kita kelompokkan sendiri. Di sini ada sifat distributif ya, kita kelompokkan masing-masing. Kenapa kita kelompokkan? Agar kita lebih mudah nanti dalam pengubahannya. Nah, sampai 2K dikurangi 1 itu kita kelompokkan sendiri. Kemudian yang 2 kali K ditambah 1 kurangi 1 itu kita kelompokkan sendiri juga. Nah, sekarang lihat perubahannya baris berikutnya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya masih utuh dulu. Kemudian 2
dikali K plus 1-nya kita buka kurungnya. Jadi kita kalikan 2 kali K ditambah 2 kali 1-nya 2 baru kurangi 1. Intinya kita buka kurung aja, berarti kita kalikan semua dengan 2. Nah, setelah jadi, nah ini yang pertama masih tetap. Nah, 2K ditambah 2 kurangi 1 itu jadinya 2K ditambah 1. Kita hitung biasa. Jadi yang sejenis kita sederhanakan. Nah, sekarang 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K kurangi 1 itu bentuknya sama persis dengan PK. Nah, sama dengan yang ini. Karena sama, ya kita substitusikan. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2K kurangi 1 itu sama dengan K kuadrat. Maka kita ubah ini menjadi K kuadrat. Jadi ini yang kita ubah. Nah, itu kita ubah jadi K kuadrat. Kemudian 2K plus 1-nya bagaimana, Bu? Ya kita tulis lagi seperti biasa. Jadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Kalau kita tarik generalisasinya atau bentuk umumnya dari K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 itu sama dengan K ditambah 1 kuadrat. Nggak percaya? Silahkan K plus 1 kuadrat dikuadratkan, pasti hasilnya K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Itu sudah pasti jelas begitu. Nah, sekarang ruas kiri hasilnya sama dengan ruas kanan atau beda? Sama. Ini hasilnya sama. Karena hasilnya sama berarti P K plus 1 sama dengan K plus 1 kuadrat itu benar. Karena dari langkah pertama dan langkah kedua itu bisa dibuktikan semua, benar semua, maka kesimpulannya Pn ekivalen dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah dan seterusnya ditambah 2N kurangi 1 sama dengan N kuadrat itu terbukti. Jadi Pn itu berlaku tidak hanya untuk 1-2 bilangan asli tapi untuk N bilangan asli. Jadi untuk semuanya. Itu soal yang pertama. Sekarang nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan dicatat dulu dalam bukunya masing-masing. Nanti di akhir sesi setelah tayangan ini selesai bisa ditanyakan. Kemudian untuk contoh yang kedua, buktikan ekspresi berikut dengan induksi matematika. Sebenarnya ini sama dengan contoh yang pertama, hanya bentuk penulisannya beda. Kalau yang pertama itu dalam bentuk deret ya, ditambah tambah begitu. Kalau ini dalam bentuk sigma. Sebenarnya artinya sama. Nah, sekarang yang pertama kita disuruh membuktikan dengan induksi matematika sigma 2i kurangi 1 kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai dengan n itu sama dengan 4 kali n pangkat 3 dikurangi n per 3. Nah, pembahasannya sama dengan contoh 1, yaitu langkah pertama untuk n sama dengan 1 berarti P1, n-nya kita ubah jadi 1 semua. Nah, ketika n-nya kita ubah jadi 1 maka kita peroleh 4n pangkat 3 kurangi n per 3 itu jadinya 4 kali 1 pangkat 3 kurangi 1 per 3. Jangan disederhanakan dulu meskipun kita tahu itu nilainya berapa. Nilainya berapa coba? Iya, nilainya 3 per 3 atau 1. Nah, sekarang kita ubah ruas kirinya. Kira-kira ruas kirinya hasilnya sama tidak dengan ruas kanan yang tadi. Jadi kita buktikan dari kedua ruas ini. Nah, sekarang ruas kiri. Ruas kirinya berarti kita pakai yang sigma i sama dengan 1 sampai n. Itu untuk 2i dikurangi 1 kuadrat. Nah, i-nya kita ganti 1 karena n-nya tadi itu kan 1, berarti i-nya itu 1. Nah, berarti 2 kali 1 kurangi 1 kuadrat. 2 kali 1 2 kurangi 1 hasilnya 1 dikuadratkan hasilnya sama juga 1. Nah, sekarang dari langkah yang sebelumnya, nah ini, nah dari yang ini itu kan penyebutnya 3 ya. Oke, berarti 1 itu kan bisa 3 per 3, bisa 2 per 2, bisa 4 per 4 dan seterusnya sesuai dengan penyebut pada soal itu. Nah, sekarang karena penyebutnya di soal itu 3, maka 1 di sini kita sama dengan kan 3 per 3. Kalau penyebutnya 5 yo, jadinya 5 per 5. Ini 3 per 3. Nah, sekarang 3 per 3 itu nilainya sama dengan 4 kali 1 pangkat 3 kurangi 1 per 3. Iya atau enggak? Iya, nilainya sama. Jadi ruas kiri dengan ruas kanan sudah sama. Berarti Pn sama dengan, bukan Pn itu ya, maksudnya P1 sigma 2i kurangi 1 kuadrat untuk i sama dengan 1 sampai 1
itu sama dengan 4 kali 1 pangkat 3 dikurangi 1 per 3, itu bernilai benar. Jadi untuk N sama dengan 1-nya sudah terbukti benar. Nah sekarang kita lanjut, ada langkah keduanya. Langkah kedua untuk N sama dengan K, sama, berarti tinggal N-nya kita ganti K. Jadi sigma 2I kurangi 1 kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai K itu sama dengan 4K pangkat 3 dikurangi K per 3. Sekarang itu kita anggap benar dan akan dibuktikan bahwa kalau PK plus 1 itu juga bernilai benar. Nah sekarang ini juga kita buktikan tapi dari kedua ruas. Jadi ya berarti akan dibuktikan bahwa P K plus 1 itu sama dengan 4 K plus 1 pangkat 3 dikurangi K plus 1 per 3. Nah kita coba buktikan bareng-bareng. Oke selanjutnya, nah ini nah ini perhatikan perubahan ruas kiri. Jadi kita coba membuktikan tapi dengan merubah ruas kirinya agar sama dengan ruas kanan. Sekarang berarti sigma 2I dikurangi 1 kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai dengan K plus 1 itu kita ubah, kita coba ubah ya. Kembali lagi ke tadi, kalau K plus 1 itu berarti K ditambah 1. Nah itu sama, berarti kita ubah berarti K plus 1 itu K ditambah 1. Sementara sigma K sendiri kan tadi sudah ada. Berarti sigma I sama dengan 1 sampai K untuk 2I dikurangi 1 kuadrat ditambah 2 K ditambah 1 kurangi 1 pangkat 2. Karena itu sesuai dengan rumusnya, I-nya kita ganti K ditambah 1. Kenapa K tambah 1? Kenapa enggak 1 saja? Karena di sini kalau 1 saja berarti N-nya 1. Bukan K plus 1. Sementara yang suku berikutnya adalah K plus 1, bukan hanya K, bukan hanya 1. Jadi kita menulis sampai sigma K sampai suku ke K dan K ditambah 1-nya. Jadi N-nya kita ubah jadi K plus 1. Nah sekarang ini sigma K, sigma 2I dikurangi 1 kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai K itu kan tadi sudah ya di slide sebelumnya. Jadi yang PK itu dimana PK itu 4K pangkat 3 dikurangi K per 3 itu sudah ada pada langkah kedua. Nah itu kita tulis lagi sama kayak sebelumnya tadi. Nah kemudian yang berikutnya 2 kali K plus 1 dikurangi 1 kuadrat, kita buka kurungnya, kita sederhanakan. Nah jadinya seperti ini. Kemudian kita samakan penyebutnya, karena penyebutnya 3 berarti 2K ditambah 1 kuadrat kita kalikan 3 biar bisa dipersemuanya. Oke kalau sudah, nah kuadratnya kita kuadratkan dulu, berarti biar pangkatnya hilang dulu. Berarti 2K ditambah 1 kita pangkatkan 2, hasilnya 4K kuadrat ditambah 4K ditambah 1, baru kita kalikan 3. Setelah kita kalikan 3 baru kita sederhanakan. Yang pangkatnya sama, yang variabelnya sama kita jadikan 1, kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan tanda yang ada di situ. Nah hasil akhirnya 4K pangkat 3 ditambah 12K kuadrat dikurangi 11K ditambah 3 per 3 itu. Nah sekarang kita coba kelompokkan. Tujuannya apa? Biar kita bisa mengubah bentuk yang ini. Nah biar kita bisa mengubah bentuk yang ini menjadi bentuk K plus 1 dengan, kalau ada koefisiennya Bu boleh, yang penting di situ ada K plus 1-nya biar bisa ke bentuk pernyataan awalnya. Oke sekarang dari 4K pangkat 3 ditambah 12K kuadrat ditambah 11K ditambah 3, kita ambil 4 dan 12 itu punya FPB berapa? Oke FPB-nya 4. Nah sekarang kita 4-nya kita keluarkan. Jadi yang di dalam kurung adalah K pangkat 3, yang 12-nya jadi 3K pangkat 2, kemudian 11-nya jadi 3K. Loh, kenapa kok 11-nya jadi 3K? Padahal kan kalau 4 dikali 3 ini itu kan hasilnya 12, padahal di pernyataan sebelumnya hanya ada 11, berarti kan kelebihan 1. K-nya kelebihan 1. Karena K kelebihan 1 maka K-nya kita kurangi 1. Makanya ada muncul min K di situ. Itu. Nah, sekarang di sini plus 3. Sekarang kok di sini jadi plus 1. 4 kali 1 berapa?
4. Nah, padahal di atasnya hanya ada 3, berarti kelebihan 1. Biar nggak kelebihan, biar tetap 3 gimana? Ya sama, kita kurangi dengan 1 lagi. Makanya di situ muncul min 1. Itu. Nah, sekarang kalau sudah, nah sekarang kita amati bentuk yang di dalam kurung ya. Nah, yang min K min 1 itu kalau kita kelompokkan, kalau kita distributif pakai sifat distributif itu jadinya K plus 1. Tapi di dalam kurung, karena kalau kita balikkan, kita kalikan dengan tanda min ini, nanti hasilnya juga min K min 1 sama. Kemudian yang K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 itu sama dengan bentuk Pascal, dimana di situ koefisien kalau bentuk Pascal itu kan ini 1, ini 1, 1, ini 1, 2, 1, ini 1, 3, 3, 1. Nah, ini koefisiennya sama. K pangkat 3 koefisiennya 1, K pangkat 2 koefisiennya 3, K koefisiennya 3, 1 koefisiennya 1. Sama dengan ini. Ini itu sama dengan N pangkat 3. Lah, tinggal N-nya itu berapa? Lah, N-nya berarti yo kita pakai pemfaktoran yang di sini. Ini adalah bentuk dari K ditambah 1 pangkat 3. Itu, jadi kita ambil suku awal dan suku akhirnya. Itu. Biar yakin boleh dibuktikan. Coba K tambah 1 pangkat 3 saya hitung lagi, Bu. Silahkan, nanti hasilnya pasti sama. Itu. Nah, sekarang hasil akhirnya kita ketemu 4 kali K ditambah 1 pangkat 3 dikurangi K ditambah 1 per 3. Samakah dengan pernyataan awal yang tadi? Sama. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa P K plus 1 itu ekuivalen dengan sigma 2I kurangi 1 kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai K plus 1 sama dengan 4 K plus 1 pangkat 3 dikurangi K plus 1 per 3 itu benar. Sehingga kesimpulannya PN ekuivalen dengan sigma 2I kurangi 1 pangkat 2 untuk I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan 4N pangkat 3 dikurangi N per 3 terbukti benar. Itu. Nah, sekarang itu contoh yang kedua. Silakan ditulis lagi pertanyaan yang mana, karena contoh yang kedua dengan contoh yang pertama beda dan mungkin lebih sulit, agak sedikit lebih sulit. Oke. Nah, contoh yang ketiga kita lanjut setelah ini. Silakan dicermati dulu. Kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan setelah tayangan ini selesai. Terima kasih.